pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan membahas APP ataupun aksi puasa pembangunan kita yang keempat, yaitu mengenai aku suka kejujuran. Senang tidak dengan temannya yang jujur, nakku? Pastinya senang kan? Oke, untuk itu kita mulai ibadat kita. Kita tandai diri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi sebagai lagu pembukaan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, di mana Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantu kami Bapa, tuntun kami Bapa, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan harapan kami ya Bapa, kami sampaikan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengarkan lagu antar bacaan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul
bab 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika. Seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita sudah mendengarkan bacaan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11, yaitu mengenai Ananias dan istrinya yang bernama Safira. Mereka berdua ini menjual sebidang tanah. Dan apa yang terjadi? Dia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Berarti terjadi ketidakjujuran. Maka Petrus menegurnya. Katanya, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ditegur dia. Ditegur oleh Petrus. Apa yang terjadi kepada Ananias? Iya, seketika itu juga dia rebah. Putuslah nyawanya. Karena apa? Tidak jujur. Tidak jujur mengakibatkan petaka. Ketidakjujuran mengakibatkan ketidakbaikan. Sama dengan tema ataupun pembahasan APP kita pada hari ini,
yaitu aku suka kejujuran. Kita suka kejujuran. Yesus suka kejujuran. Itulah tadi pada bacaan ini. Yang terjadi adalah ketidakjujuran. Menghasilkan apa? Petaka, putus nyawanya. Petaka yang datang. Jadi ketidakjujuran mendatangkan ketidakbaikan. Makanya Allah memerintahkan kita supaya kita jujur. Dalam perintah Allah, jangan bersaksi dusta, berarti jangan berbohong. Jangan berbohong. Kalau kita berbohong, berarti mendatangkan apa? Petaka, ketidakbaikan. Jadi hendaklah kita selalu melakukan hal jujur. Jujur, apa itu jujur? Jujur itu adalah mengatakan hal yang sebenarnya. Tidak berbohong. Kalau kita berbohong, berarti kita tidak jujur. Kalau kita tidak jujur, apa akibatnya? Kita tidak disenangi orang. Orang-orang malas berteman dengan kita. Hendaklah kita jujur. Kalau kita jujur, mendatangkan kebaikan. Hati kita tenang. Kalau kita tidak jujur, akan mendatangkan petaka. Orang-orang tidak senang kepada kita. Ketika kita datang, dalam hati orang, itu tukang bohong. Gak usah kita teman. Tukang bohong datang, maka sakit hati kita. Ketika kita mengatakan yang benar pun, karena terlalu sering kita bohong, orang tidak percaya lagi kepada kita. Maka nanti nama kita pun diganti. Jadi apa? Tukang bohong. Mau namanya diganti jadi tukang bohong? Tidak, anakku. Jadi, melalui bacaan ini dan pembahasan APP kita diharapkan menjadi anak yang jujur. Anak yang tidak suka berbohong. Jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada orang tua. Jujur kepada semuanya. Maka Tuhan akan senang kepada kita. Tuhan senang kepada kita, orang tua senang kepada kita, teman-teman senang kepada kita. Dan kita bisa menjadi pembawa damai bagi orang lain. Kalau kita tukang bohong, kita bisa bukan pembawa damai, pembawa kerusuhan, pembawa petaka bagi orang lain. Karena kita bukan memperbaiki suasana, malah menjadi memperburuk suasana. Maunya kita datang membawa damai bagi orang, membawa angin yang sejuk. Orang-orang senang melihat kita karena kita jujur. Orang percaya kepada kita. Jangan kita datang, orang lain pergi. Karena orang merasa kita adalah sumber permasalahan, sumber petaka. Aduh, mau jadi sumber petaka? Tidak kan? Ya. Buatlah kita ini hadir menjadi pembawa damai, angin segar bagi orang lain. Dengan kehadiran kita, permasalahan orang lain menjadi selesai. Jangan dengan kehadiran kita, permasalahan orang lain semakin besar. Tidak. Jujur. Jujur pada diri kita dulu. Jujur pada orang tua kita. Jujur pada bapak ibu guru. Jujur pada teman. Terlebih-lebih jujur kepada Tuhan. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan berbelok-belok. Bukan kebaikan yang datang. Jadi anakku, jujur, sekecil apapun jujur.
Kalau ditanya orang tua, sudah siap tugasnya anakku? Kalau memang belum siap, jawablah, belum. Kalau sudah siap, jawablah, sudah. Jangan ditanya, sudah siap pekerjaannya anakku? Sedikit lagi. Bilang, belum. Sudah. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan berbohong. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bertindak jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada teman, jujur kepada bapak ibu guru, terlebih-lebih jujur kepada Tuhan. Jadi nakku, di masa prapaskah ini, kalau selama ini kita mau bohong-bohong, mari kita tinggalkan perbuatan kita yang bohong-bohong itu. Yang selama ini kita mau berkata tidak jujur, ya kita tinggalkan. Marilah kita membenahi diri kita. Jujur. Sejak dini kita jujur, semakin dewasa nanti kita sudah terbiasa menjadi anak yang jujur. Oke anakku? Bisa kan anakku? Oke. Jadi kita simpan dalam hati kita. Jujur, jujur, jujur. Jadi harus jujur. Oke? Iya. Semoga firman dan permenungan yang Ibu berikan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Oke? Iya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuntun kami Bapa, agar kami menjadi anak yang jujur. Agar kami menjadi anak yang tidak suka berbohong. Agar Engkau Tuhan selalu senang kepada kami. Ini doa dan harapan kami ya Bapa. Kami sampaikan melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi sebagai lagu penutup. Saya senang jadi anak Tuhan,
Dengan demikian, ibadat pembahasan APP kita yang keempat telah selesai. Syukur kepada Allah.